Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Ismu Husnan Purwono, guru SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, mengacu yaitu mapel PPKN. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan yaitu pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Mapel ini adalah mapel PPKN di kelas 12 sehingga untuk kelas 12 IPA maupun IPS bisa mengikuti yaitu kegiatan ini. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Yang pertama adalah mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terhadap negara dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, materi yang ingin kami sampaikan yaitu mengidentifikasi pengaruh kemajuan IPTEK terhadap NKRI. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua adalah pengaruh negatif kemajuan IPTEK bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu berikutnya adalah membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan IPTEK, seperti sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. Pada kompetensi dasar ini kita bisa mengetahui, nanti untuk slide ini bisa dibaca dan saya lanjutkan pada berikutnya, termasuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai bersama. Kemudian pengaruh positif kemajuan IPTEK untuk negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bidang politik atau aspek politik, bidang ekonomi atau aspek ekonomi, bidang sosial atau aspek sosial budaya, bidang hukum atau aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Mari kita bersama-sama untuk memahami yaitu IPTEK aspek politik yang positif terlebih dahulu. Pada prinsipnya adalah aspek politik itu adalah sebuah aspek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, termasuk kita sebagai warga negara maupun juga para pemimpin negara. Nah, aspek politik yang positif itu yang pertama adalah mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama adalah ada sebuah keterbukaan, ya, keterbukaan. Salah satu contoh keterbukaan yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu canggih ini adalah bisa mencegah antara lain adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kita tahu bahwa di dalam negara Republik Indonesia ini bukti nyata ya, baru saja dengan demokrasi yang sangat luar biasa ini ternyata bisa mencegah yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenapa? Hampir semua orang bisa mengakses, bisa melihat bagaimana sepak terjang warga negaranya maupun juga sepak terjang dari pimpinan kita. Ya, satu contoh kemarin adalah Menteri Sosial yang ada di Indonesia ternyata adalah terkena yaitu OTT dan kemudian tertangkap, sehingga ini adalah membuktikan bahwa keterbukaan itu adalah sebuah hal yang memang harus ada. Kalau ini adalah bisa diantisipasi oleh yaitu warga negara maupun juga pemerintah sendiri, maka negara Indonesia akan menjadi satu negara yaitu yang bersih dan berwibawa. Tetapi ini untuk menjadi satu negara yang bersih dan berwibawa itu adalah sebagai sebuah perjuangan bangsa yang begitu berat, ya. Kenapa dikatakan berat? Karena kadang apa yang sudah dijanjikan pada waktu dia mengadakan kampanye maupun juga yang lain, ya, mensosialisasikan dirinya kalau dia akan menjadi pimpinan, ternyata kalau sudah di ranah yaitu yang sesungguhnya itu adalah sangat berat. Nah, untuk itu kepada para siswa saya berharap bahwa dengan adanya yaitu keterbukaan itu adalah keterbukaan yang positif. Artinya bagaimana korupsi itu adalah tidak ada di dalam negara Indonesia sekecil apapun, ya. Kemudian kolusi dan nepotisme ini juga diharapkan tidak ada, apalagi hal-hal yang mungkin terkait dengan sebuah keluarga yang nantinya akan menjadi pimpinan sedemikian rupa. Nah, kita hindari yaitu aji mumpung.
Kemudian yang berikutnya adalah pemerintahan demokrasi. Pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi seperti negara Indonesia meningkatkan demokrasi Pancasila. Ini adalah meningkatkan bagaimana usaha partisipasi rakyat yang lebih berkualitas dan punya satu kesempatan yaitu lebih bermutu daripada sebelumnya. Ya, apalagi ini adalah orde reformasi di mana mendudukkan kembali hal-hal yang tadinya adalah pada tempatnya, ditempatkan kembali untuk yaitu bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik, termasuk yaitu kuantitasnya dari rakyat ini juga meningkat, artinya jumlah rakyat yaitu yang ikut menentukan arah kebijakan pemerintah itu adalah bisa lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian dalam konteks yaitu aspek politik yang bersifat positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mau tidak mau adalah yaitu kita harus mengeluarkan pendapat yang dijamin kebebasannya, tetapi tetap harus ada sebuah tanggung jawab yang memang menjadi satu hal yang mendasar bagi seorang yang mengeluarkan pendapat. Jadi tidak asal mengeluarkan pendapat, ya, membuat gaduh masyarakat dan sebagainya tanpa ada satu tanggung jawab. Nah, sekarang ini adalah dengan media sosial yang begitu marak dari semua lapisan masyarakat, diharapkan adalah dengan media sosial baik itu Facebook, IG dan sebagainya, itu adalah membuat sebuah kenyamanan, ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, tentu informasi itu adalah terpusat pada satu pemerintahan. Sekarang ini adalah semua orang bisa mengakses sedemikian rupa. Maka kebebasan itu harus tetap bertanggung jawab. Kenapa? Karena ini adalah menyangkut yaitu hak asasi manusia, ya. Nah, berikutnya bagaimana aspek yaitu ekonomi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sekarang ini. Kita tahu bahwa negara kita ini adalah negara yang sedang berkembang. Ekonomi yang sesungguhnya adalah bagaimana ekonomi kerakyatan sesuai dengan Pancasila itu muncul, ya. Tetapi dalam konteks ini adalah pengembangan yaitu aspek ekonomi itu mau tidak mau kita juga harus bekerja sama dengan negara lain, ya. Salah satunya adalah bagaimana kita menjadikan para investor dari luar negeri itu bisa menanamkan uangnya atau investasi asing ataupun penanaman modal ke negara kita. Harapannya adalah akan berdampak yaitu luas kepada Indonesia, ada efek multiply sehingga kesejahteraan, keadilan, pendapatan dan sebagainya itu akan didapat oleh bangsa ini, termasuk yaitu devisa negara semakin hari semakin kuat. Karena kalau devisa negara kita ini lemah, tentu kita akan diombang-ambingkan oleh yaitu pihak lain. Nah, di situ bagaimana negara juga harus membuat sebuah regulasi agar investasi asing yang ada di dalam negeri ini juga terjamin. Kemudian mereka sebagai investor juga tidak mengganggu yaitu keadaan di dalam negara Indonesia, tetapi semata-mata adalah untuk unsur ekonomi. Kalau toh itu ada efek yang lain, itu tentu harus diatur sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya adalah aspek ekonomi ini semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Nah, Indonesia adalah sangat juga terkenal dengan kerajinan atau handmade-nya. Kemudian juga sekarang ini adalah sudah masuk ke dunia otomotif, ya. Bahkan Indonesia adalah juga rencananya akan menjadi satu produsen motor yang berbasis listrik, kemudian juga mobil yang berbasis listrik. Nah, ini adalah satu kesempatan bagaimana investasi dari orang-orang asing yang datang ke Indonesia itu bisa tertanam dalam negara Indonesia. Kemudian adalah mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam menghilangkan biaya yang tinggi. Nah, ini menjadi satu standar bagi kita sebagai warga negara Indonesia, agar pemerintah juga membuat regulasi-regulasi yang tidak terlalu
rumit ya untuk para investor itu menanamkan modalnya dalam negara Indonesia sehingga tidak terlalu banyak biaya. Karena ada beberapa mungkin investor yang harus hengkang dari Indonesia karena berbiaya tinggi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menempatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Dengan adanya investasi tadi ya, kita juga bisa melihat bagaimana efek multiply yang ada di negara Indonesia, kesempatan kerja berkembang, kemudian juga dari situ orang-orang yang punya gaji ataupun juga upah akan bisa dibelanjakan di sisi lain, termasuk yaitu membeli barang dan jasa, ya, kemudian juga membayar pajak sehingga negara menjadi yaitu kuat karena devisa negaranya. Kemudian adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam konteks yaitu masyarakat merasa aman, nyaman, adil karena tertingkatnya yaitu pendapatan masyarakat. Ya, seperti sekarang ini adalah masyarakat dalam kondisi yang semuanya prihatin karena COVID-19. Nah, ini adalah harus ada terobosan dari pemerintah maupun juga masyarakat bagaimana menyediakan yaitu lapangan kerja ataupun mencipta kerja sendiri. Tentu dengan IPTEK ini lapangan kerja sebenarnya adalah terbukanya bukan secara lokal atau nasional tapi sudah menjadi yaitu internasional. Orang Indonesia bisa saja bekerja dengan pihak asing atau orang-orang luar negeri melalui yaitu jejaring online. Kemudian juga menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Artinya adalah pemerintah tidak semata-mata hanya bermodalkan regulasi ataupun juga modal yang sedikit, tetapi bagaimana upaya pemerintah untuk bisa memberikan satu pembangunan ekonomi yang lebih bagus ya. Kemudian dari sisi yaitu aspek sosial budaya, dan di situ kita tahu ya bahwa sekarang ini adalah kehidupan masyarakat itu tidak terlepas dari yaitu kehidupan teknologi ya, terutama adalah internet ya, terutama di kota-kota besar walaupun mungkin juga di kota-kota yang kecil atau pun di pelosok itu sekarang sudah hampir semuanya ada. Nah, munculnya teknologi internet ini adalah akan membawa yaitu satu dampak kepada masyarakat bagaimana sikap-sikap sosial budaya yang tadinya adalah mungkin pasif sekarang menjadi lebih aktif ya. Satu contoh adalah dengan adanya transformasi ilmu yang sangat cepat dan bermanfaat ini justru yaitu memberikan satu dampak kehidupan masyarakat yang lebih cepat dalam yaitu memutar roda sosial ekonominya maupun juga kegiatan-kegiatan yang lain. Dari sini, dari sisi yaitu aspek sosial budaya muncullah yaitu bagaimana tata cara kehidupan masyarakat yang lebih baik dan berkualitas ya. Maka orang akan cenderung bagaimana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya melalui internet sehingga dia harus bekerja lebih keras, harus lebih bagus lagi dan bermutu ya. Kemudian juga berikutnya adalah etos kerja yang lebih baik dan efisien ya. Dengan kegiatan sekarang ini ya hampir semua bidang itu adalah ada work from home maupun juga di kantor, kecenderungannya adalah banyak yang di rumah tidak harus keluar dengan berbagai macam risiko, tapi dengan jaringan yaitu internet mereka bisa tetap bekerja, bahkan mungkin kerjanya melebihi yaitu jam kerja karena dia tidak bingung lagi untuk pulang dan sebagainya. Ya, ini menjadi lebih efisien. Etos kerja yang seperti ini harus dibangun pada saat yaitu sistem yaitu sosial budaya kita berubah sangat cepat sekali ya. Kemudian adalah munculnya yaitu kegiatan bekerja dari manapun ya. Sekarang ini adalah sepertinya kantor itu mungkin perlunya cuma sedikit sekali ya. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan bekerja dari luar kantor itu lebih cenderung. Saya masih ingat bagaimana yaitu teman saya yang dulu diterima di UGM, kemudian dia dikirim ke Australia, bahwa nanti suatu saat orang itu tidak perlu lagi yaitu meminta alamat tempat tinggal kita, cukup kita dikasih
nomor telepon saja, dan kenyataannya sekarang ini adalah sudah seperti itu ya. Kita bisa komunikasi, kita bisa mendapat pendapatan yang lebih. Nah, ini adalah satu perilaku yang memang menjadi satu penting bagi masyarakat sekarang. Kemudian juga dari aspek sosial budaya, misalnya mendapatkan pekerjaan sekarang lebih menjanjikan bagi yang mempunyai kreativitas inovasi yang lebih dari orang lain. Saya kira ini dulu ya kegiatan pada saat ini ya. Saya menyampaikan yaitu ada beberapa aspek dari aspek politik ya, aspek ekonomi, aspek sosial budaya. Tentu nanti akan saya lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.